siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bantu Ibu untuk memimpin doa. Siapa ya? Silakan. Saya, Bu. Ya, Sarba tolong bantu pimpin Baik, doa. Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Ini hadir semua? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Untuk jaringan lancar semuanya? Sudah bisa ya? Sementara lancar, Bu. Ya. Siap belajar sekarang? Siap, Bu. Anak-anakku yang Ibu banggakan. Asifah. Oke. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita memang menjadi orang-orang yang the best, the yes dan okay ya, penuh manfaat buat orang lain. Baik, begitu ya. Kemudian Ibu mau tanyakan pelajaran terakhir yang kita pelajari pertemuan pekan kemarin itu apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, silahkan. Energi listrik. Siapa ada? Oh iya, dia energi listrik. Siapa lagi? Besaran listrik, Bu. Statis, Bu. Betul. Ya, Bu. Ada yang mau menanyakan? Iya, Rosa, silakan Rosa. Terjadinya perpindahan listrik atau elektron itu terjadi disebabkan oleh adanya beda potensial listrik, Bu. Nah, betul ya. Alhamdulillah masih ingat Rosa tentang konsep perpindahan listrik itu akan terjadi kalau ada beda potensial listrik ya. Tanpa ada beda potensial nggak bisa elektron pindah secara alami begitu ya, harus ada usaha permuatannya begitu ya, persatuan muatan. Ya, bagus sekali Rosa. Pembelajaran yang terdahulu mudah-mudahan bermakna bagi kalian semuanya. Begitupun dengan pelajaran hari ini ya, semoga bermakna. Baik. Siapa yang hari ini berangkat ke sekolah bajunya disetrika sendiri? Ada atau disetrikain sama orang tua? Saya, Bu. Ya. Ya, dia. Nyetrika sendiri apa disetrikain? Sendiri, Bu. Iya, sendiri ya, bagus ya. Coba dia pernah nggak ya ketika nyetrika tidak sengaja kaki dia itu atau tangan kena ke setrika yang panas. Gimana reaksi dia saat itu? Pernah gimana Bu. Itu? Kaget gimana? Langsung diangkat, Bu. Tangannya. Kaget ya? Iya, tangan langsung diangkat gitu, refleks begitu ya. Nah, itu sebenarnya nanti akan kita pelajari bagaimana dari rangsangan berupa panas ya yang kena ke kulit kita, kemudian otak memerintahkan tarik gitu kan, kita nggak mikir lama-lama misalkan oh ini panas kita angkat nggak ya kan nggak seperti itu ya, tapi refleks. Baik, bagus sekali. Kemudian lanjut ya, itu sebagai motivasi bahwa pada zaman dahulu tuh ada ilmuwan ya tahun 1777 yang sudah mulai meneliti tentang kelistrikan pada makhluk hidup ya. Seorang ilmuwan kan pasti dia sungguh-sungguh teliti, rajin, ulet sungguh-sungguh. Nah, itu ada sikap-sikap yang harus kita miliki ya sebagai pelajar, sungguh-sungguh pantang menyerah, pokoknya dicoba lagi itu ya, salah satu motivasi buat kita. Itu baik. Selanjutnya Ibu ingin mengecek pemahaman awal kalian tadi ya tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan dibuka grup WA-nya. Di sana Ibu sudah share link Google Form. Nah ini ya, silahkan diisi dulu. Baik. Sudah 10 menit ya, sudah 10 menit.
Ini Ibu cek nilainya masih belum sesuai harapan. Seperti itu ya, masih ada yang 60, ada yang 50 begitu ya. Baik, tidak apa-apa, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya tuh mau apa? Kita harus tahu tujuannya dulu ya. Dan tujuan itu semaksimal mungkin harus bisa kita capai. Ya, yang pertama melalui kegiatan mengamati tayangan video, literasi sains, nanti ada diskusi kelompok, diskusi kelas, peserta didik atau kalian itu mampu menganalisis kelistrikan pada sistem saraf manusia dengan teliti. Ya, Ade, gimana Ade? Bu. Gimana, Jadi Ade? Silakan. manfaatnya begini Bu. Setelah kita pelajari mengenai listrik ini Bu, bahwa dalam tubuh Iya. kita ini itu ada sistem saraf yang menghasilkan listrik Bu. Jadi Iya, jika sesuatu terjadi pada otak maka kelistrikan menjadi tidak normal Bu atau terganggu. Oleh karena itu kita harus menjaga jangan sampai otak kita mengalami kerusakan Bu. Itu nah manfaatnya iya Bu. ya. Ya, bagus Ade. Ada yang lain yang ingin menanggapi Ade boleh atau memberikan jawaban baru boleh. Silakan. Manfaat yang akan kita dapat nih apa ya? Siti bagus Siti Ya, silakan. Ibu, setelah belajar nanti kita bisa mengetahui macam-macam hewan penghasil listrik sehingga kita bisa menghindari untuk keselamatan, Bu. Nah, bagus ya. Terima kasih Siti. Ibu sampaikan di sini tentang teknik penilaian ya. Keaktifan belajar seperti dari tadi awal kalian sudah menyampaikan pendapat, kemudian menyampaikan gagasan ya, tanggapan itu selalu Ibu nilai. Ibu siapkan buku nilai. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini kita kan menggunakan flip classroom nih ya. Kalian sudah Ibu kasih LKPD kemarin ya. Kita sudah kalian sedang video ya, video ini orang yang terganggu sistem sarafnya ya, kemarin sudah disaksikan. Barangkali lupa Ibu ingatkan, ini ada orang yang lagi jalan-jalan tiba-tiba kejang-kejang, ada yang pingsan. Terus di video lain ini ada beberapa macam gerakan yang tiba-tiba kejang, kaget gitu ya. Terus ada yang pingsan, ada yang jatuh, ada yang gerakannya tuh dia bolak-balik aja, muter-muter aja, tidak sampai jatuh ya. Ingat barangkali ya. Baik, itu mari kita lakukan tanya jawab terhadap apa yang disampaikan ini di video pertama dulu. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Iya Bu, sepertinya orang yang kena epilepsi ya Bu ya? Ya Bu, Teman-teman yang epilepsi lain? itu karena pernah saya Iya, baca iya. kalau epilepsi itu karena ada terjadi gangguan Bu di otaknya. Nah, ini ada tambahan dari Sukarni. Ya, Video itu kan seharusnya itu penderita epilepsi tidak boleh sendirian ya Bu ya, harus ada yang menemani ya. Nah, betul-betul. Terus kalau Ini- mau rekreasi, Mm-mm. tempat-tempat rekreasinya dipilih yang aman, tidak boleh yang ekstrim Bu, misalkan mendaki gunung seperti itu. Dan tidak boleh terlalu mengikuti kegiatan yang terlalu lelah gitu Bu. Itu menurut saya. Bu. Nah, betul. Iya, bagus sekali Vero. Video buaya vs belut listrik ini ya. Tadinya buaya lapar ini ingin mengenyangkan perutnya, begitu kan ya, dengan memakan santapan belut listrik, tetapi malah dia tersengat listrik. Ya, di videonya kan kelihatan banget bergetar. Akhirnya itu mati, begitu. Seperti itu. Ada yang mau menanggapi video kedua ini? Itu beneran Bu, Iya. buayanya mati disengat sama belut listrik itu. Padahal belutnya kan kecil ya Bu ya, berarti tegangannya itu besar banget ya Bu ya. Nah, ini bagus sekali Vero ya. Sudah mulai mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya tentang potensial listrik, tegangan listrik ya. Itu buaya yang besar kalah gitu ibaratnya dengan belut yang kecil. Jadi ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, Rosa, silakan Rosa. Berarti Bu, menurut saya belut listrik itu punya alat ya Bu dalam tubuhnya seperti baterai sehingga menghasilkan listrik. Nah, ya.
Rosa sudah memberikan pendapatnya, tanggapan tentang video yang kedua ini. Baik, terima kasih Rosa ya. Kita mulai mengidentifikasi masalah ya. Tadi sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Sekarang mari kita mulai identifikasi masalah. Silakan disajikan yang sudah berdiskusi ya. Kemarin Ibu lihat di grup classroom sudah dia. Silakan dia. Tubuh belut listrik bisa menghantarkan listrik, Bu. Nah, bagus. Dia itu identifikasi yang pertama. Kita kumpulkan dulu. Silakan yang lain. Ya, Rosa. Iya Bu, Gimana, saya Rosa? dari kelompok 2 Bu. Kelompok kami mengidentifikasi video yang pertama Bu. Jadi pada penderita Iya, gimana, epilepsi, Rosa? gerakan motorik tubuhnya akan terganggu Bu. Vero. Dari kelompok 1 terdapat kerusakan pada otak penderita epilepsi Bu, itu identifikasi masalahnya. Identifikasi, mari kita coba merumuskan masalah ya dalam bentuk pertanyaan. Baik, silakan. Ada yang mau menyampaikan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ya, dibuat kalimatnya dalam bentuk pertanyaan. Ada yang ingin menyampaikan? Boleh dari video 1, boleh video 2. Ade, silakan Dek, Ade. Ya Bu, berdasarkan diskusi kelompok kami, rumusan masalahnya adalah bagaimana kelistrikan pada sistem saraf manusia, Bu. Sukarni, bagus sekali, silahkan berpendapat. Apakah fungsi dari sel saraf, Bu? Iya, betul, rumusan masalahnya yaitu apakah fungsi dari sel saraf. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, Rosa, silakan Rosa. Selain belut listrik, ada nggak hewan lain yang menghasilkan listrik Bu? Iya Bu, terkait video 2 hasil diskusi kelompok kami, bagaimana karakter atau ciri dari hewan yang menghasilkan listrik Bu? Iya, bagus sekali ya. Jadi Tuti membuat rumusan masalah bagaimana atau karakternya ya, ciri-ciri hewan penghasil listrik. Bagus sekali semuanya ya, terima kasih. Nah, saatnya kita sekarang presentasi ya, hasil kalian diskusi di rumah, di kelompok. Sekarang di presentasikan seperti itu ya, lalu nanti diskusi kalian ya. Boleh, siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 1 Bu. Ya, Sukarni Ya. mau share screen sendiri? Enggak Bu. Oh iya, dibantu ya sama Ibu ya. Oke. Ibu bantu karena kemarin sudah ada dari LKPD, jadi Ibu pindahkan ke sini ya. Mohon maaf Iya, Bu. kalau di sini ada suara hujan ya. Di sini sedang hujan besar, mudah-mudahan sinyal aman. Silahkan Sukarni. Ya. Yang lain, mohon maaf. Sebentar Sukarni, kelompok yang lain mendengarkan ya dengan seksama. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang ini ditanggapi ya. Silakan Sukarni. Ya. Untuk problem 1 Bu, jadi proses Ya. mekanisme jalannya impuls. Rangsangan pesan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar akan dibawa oleh neuron. Kemudian oleh neuron akan disampaikan ke efektor yang menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Itu Ibu. Iya, bagus sekali ya. Nah, ini hasilnya juga sudah ditulis, bagian-bagiannya dilengkapi. Ya, silakan Vero. Saya Bu. Iya, Hari ya, sekelompok sama Hari. Silakan Hari. Hewan-hewan yang kami data, hewan penghasil listrik Ya, itu itu apa ada saja? pertama ikan belalai gajah. Nama organ penghasil listriknya ada sel elektropex pada bagian ekor. Tegangan maksimal yang dihasilkan tinggi. Kemudian penggunaan listrik yang dihasilkan mendeteksi keadaan predator. Informasi lainnya yaitu arus listrik muncul saat otot kontraksi. Kemudian hewan berikutnya ada ikan pari elektrik. Nama organ penghasil listriknya ada sel elektrik di kedua sisi kepala ikan. Tegangan maksimal yang dihasilkan 220 volt.
Kemudian informasi lainnya, tegangan yang ada di rumah tangga, L-nya. Kemudian, hewan penghasil listrik selanjutnya ada hiu kepala martil. Nama organ penghasil listriknya sel elektroreseptor. Penggunaannya untuk mencari mangsa menghindari predator. Kemudian ada echidna, ini sel elektroreseptor, tegangannya rendah untuk menemukan mangsa fungsinya, kemudian badannya sering dibasahi untuk menghantarkan listrik. Kemudian ada belut listrik, nama organnya sel elektrosites, tegangan maksimalnya 650 volt, kemudian penggunaan listriknya untuk navigasi, pertahanan diri dari predator. Dan yang terakhir, hasil pendataan kami adalah lele elektrik, nama organnya sel elektrik, tegangan maksimalnya 350 volt, fungsinya untuk pertahanan tubuh dan navigasi. Informasi lainnya, dia pemakan cacing dan ikan-ikan kecil. Iya. Bagus Hari ya, ini hasil penyelidikan kelompoknya. Silakan ya sebelum lanjut ke kelompok lain supaya masih ingat kan ini, jadi silakan ditanggapi dulu. Hari dan Sukarni itu kelompok 1, berarti silakan kelompok 2 memberikan tanggapan kepada penyaji tadi di kelompok 1. Ada dari kelompok 2 dan kelompok 3, silakan menyampaikan tanggapannya. Iya, Tuti, silakan Tuti. Iya Bu, kami dari kelompok 2 menanggapi tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Pada problem 1 itu sebaiknya ditambahkan fungsi dari masing-masing bagian sel saraf, Bu. Nah, ya. Begitu Makasih, katanya Bu. Sukarni ya. Iya, terima kasih Tuti. Silakan ada respon dari kelompok 1, silakan. Oh, iya Bu. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya untuk dari kelompok 2. Nanti kita akan menambahkan tabel fungsi dari bagian-bagian saraf dan penggunaan listrik Bu yang dihasilkan oleh ikan pari elektrik. Saya dari kelompok 3, jadi dilengkapi dengan penggunaan listrik yang dihasilkan oleh ikan pari elektrik. Oh ini ya, ya baik. Ini mungkin kosong-kosongnya dilengkapi, itu ya Joni ya. Itu saran untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke presentasi kelompok 2. Nah ini ya, kelompok 2 silakan, apakah mau menampilkan sendiri ya, silakan. Siapa? Tuti. Ya, Tuti. Bagaimana Tuti? Minta tolong ditampilkan Bu screenshot PowerPoint-nya. Iya. Ini hasilnya. Terima kasih ya. Bu. Nah, baik, silakan. Iya, dari analisis kelompok 2 itu problem 1 bahwa sel saraf itu terdiri atas bagian-bagiannya, ada dendrit, badan sel, akson, mielin, dan nodus Ranvier. Adapun fungsi masing-masing untuk dendrit itu menerima impuls dari sel lain dan diteruskan ke badan sel. Kemudian badan sel sendiri berfungsi untuk meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Kemudian fungsi akson adalah meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf yang lain. Kemudian bagian yang lain yaitu mielin berfungsi mempercepat impuls saraf dengan loncatan muatan. Dan terakhir ada nodus Ranvier yang berfungsi untuk sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik, Bu. Terima kasih, Bu. Bagus sekali. Saya kelompok 3, Bu. Jadi saya mau menanggapi dari perwakilan 1 Tuti tadi, Bu. Iya. Penyajian data dari Tuti itu sudah bagus, Bu. Tapi sebaiknya dilengkapi lagi, disajikan lagi tentang mekanisme jalannya impuls atau rangsang pada sel saraf, Bu. Oh iya, betul ya. Betul, karena tujuan kita kan ingin mengetahui ya, menganalisis
kelistrikan pada sistem saraf ya, jalannya saraf itu penting. Mari silakan, ada yang ingin disampaikan? Yang hiu kepala martil masih kosong tuh Bu, mungkin bisa literasinya dicari lagi gitu Bu, tegangannya Bu, maksimum pada hiu Betul kepala. banget. Ya, betul ya. Ini bisa jadi dari jurnal juga ya, ada beberapa jurnal juga tentang membahas kelistrikan pada hewan. Ya, bagus sekali Hari. Baik, itu ya untuk kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Tadi ada Joni, Rosa, siapa lagi ya? Mau menyajikan sendiri? Siapa yang akan? Ya, Rosa. Silakan Rosa. Minta tolong dibantu Bu. Ya. Nah, ini kelompok 3, silakan disampaikan hasil data dan analisisnya. Jadi ini hasil data dan analisis dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu yang pertama mengenai sel saraf Bu. Jadi sel saraf itu ada beberapa bagian-bagiannya Bu, ada inti sel, nukleus, badan sel saluran, myelin, akson, dendrit, dan nodus Ranvier. Jadi fungsi sel saraf itu Bu adalah menerima rangsang dan dapat menanggapi rangsang tersebut. Nah, mekanisme jalannya impuls, yaitu impuls dapat diteruskan dan mengalir melalui sel saraf yang disebabkan adanya perbedaan potensial listrik atau polarisasi. Muatan listrik di luar membran sel saraf adalah positif, sedangkan di dalam adalah negatif. Apabila sel saraf diberi rangsangan, akan mengakibatkan polarisasinya berubah, yaitu terjadi pembalikan yang akan diulang dan menyebabkan potensial aktif. Itu menurut kelompok kami, Bu. Iya, bagus sekali ya. Ini mekanisme jalannya impuls dengan redaksi yang berbeda dari tadi kelompok 1. Nah, ini bagus sekali. Silakan, ada yang mau menanggapi? Kelompok 1 dan 2, ada yang ingin menanggapi? Ade Chandra, silakan Dek. Ya, jadi dari presentasi kelompok 3 ini, alangkah baiknya jika sel saraf ini bagian-bagiannya dilengkapi dengan fungsi-fungsinya, Bu, biar lebih jelas, Bu. Oh iya, fungsi bagian-bagiannya begitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ade. Ada yang ingin disampaikan oleh kelompok 3, begitu katanya ya? Iya Bu, baik Bu. Terima kasih atas tanggapannya Ade. Jadi nanti kami akan melengkapi mengenai tabel fungsi dari bagian-bagian sel saraf Bu. Ya begitu ya, bagus ya. Yang saling melengkapi. Nah mari ini kita lihat di tabel hewan-hewan penghasil listrik oleh kelompok 3. Ada yang beda, ada yang salahkah, ada yang tertukarkah, atau ada gimana? Silahkan diamati. Dan kelompok 1 dan 2 memberikan tanggapan ya, dibandingkan dengan hasil tadi LKPD-nya ya, hasil literasi dan lain sebagainya dibandingkan dengan hasil kelompok 3 ini. Silakan. Dari kelompok 2 Bu menanggapi untuk problem 2 itu sepertinya tertukar tuh Bu. Nilai tegangan yang dihasilkan antara ikan pari elektrik dengan lele elektrik, Bu. Ini ya, ikan pari elektrik, lele elektrik. Ya, harusnya gimana tuh nanti disampaikan ya. Jadi ini ada yang tertukar, begitu nanti berarti dikoreksi lagi. Begitu ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup? Ya. Bagus, terima kasih. Dari hasil diskusi kalian ya di rumah, sudah coba kalian tuangkan, ada yang sudah lengkap, ada yang belum lengkap, begitu ya. Kemudian sesuai tujuan pembelajaran, itu tadi kan tujuan pembelajarannya itu yang pertama ingin menganalisis kelistrikan pada saraf manusia ya, berarti mekanismenya harus jelas, harus ada. Tadi kelompok yang mencantumkan mekanisme itu adalah kelompok 1 dan 3 ya, begitu. Kemudian tujuan pembelajaran kedua itu
kita ingin mengkarakteristikkan ya ciri-ciri hewan-hewan penghasil listrik. Ya, tadi semua sudah menyampaikan, berarti hewan penghasil listrik itu kan ada sel-sel yang elektriknya. Ya, dari ketiga penampilan ini kelompok 3 tadi ada yang ketuker ya, ketuker. Kelompok 2 tadi tidak menyampaikan tidak menyampaikan mekanismenya, sehingga berarti nilai tertinggi diraih oleh kelompok 1. Seperti itu ya. Kita applause dulu untuk kelompok 1. Ya, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Boleh dari kelompok siapa saja ya. Ada siapa yang tadi belum berbicara? Iya, Hari, silakan Hari. Ya Bu, kesimpulan Ya, saya silakan. ternyata di dalam tubuh makhluk hidup juga bisa menghasilkan listrik. Nah, ya ternyata dalam tubuh makhluk hidup bisa menghasilkan listrik. Bagus, kan biasanya kita tahu baterai begitu ya. Pokoknya ada kata kunci, itu bisa menghasilkan listrik kalau terdapat beda potensial, sehingga nanti ada aliran elektron. Bagus, silakan. Ada lagi yang ingin menyampaikan dari hasil penyelidikan kita hari ini? Lain hari Sukarni, bagus sekali. Silakan Sukarni. Fungsi sel saraf adalah menerima rangsang dan dapat menanggapi rangsang tersebut. Betul ya, dari tadi disebut-sebutkan sel saraf. Nah, fungsinya sudah disebutkan oleh Sukarni, yaitu menerima rangsang dan menanggapi ya rangsang tersebut. Lanjut, ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusinya? Dia gimana dia? Silahkan. Impuls dapat diteruskan dan mengalir melalui sel saraf yang disebabkan adanya perbedaan potensial listrik, Bu. Nah, ini dia ya, ini kuncinya ya, seperti itu. Jadi impuls dapat diteruskan mengenai sel saraf itu karena adanya potensial listrik. Bagus sekali dia. Dalam sel saraf manusia ya, tadi sudah disampaikan bagian-bagiannya. Ada nukleus, inti sel, ini belajar kelas 7, pernah ya tentang sel itu kelas 7, bahkan kalian sudah membuat model sel, jadi masih ingat lah ya. Itu betul sekali. Gambarnya seperti ini ya, ini serat neuron mengirimkan impuls listrik melalui akson ya, dan serat akson membawa impuls listrik tersebut ya. Impuls bergerak menuju sinaps. Sinaps itu hubungan antar sel saraf gitu ya. Nah, ini sambil penguatan begini silakan kalian membuat catatan ya. Yang penting-penting itu silakan sambil dicatat, membuat rangkuman seperti itu ya. Ini pada makhluk hidup ada hiu kepala martil. Jadi tadi ya yang bisa disimpulkan seperti yang disampaikan Rosa, berarti pada makhluk hidup itu seperti memiliki baterai gitu ya dalam tubuhnya itu ya. Baterainya itu mereka berupa organ elektrik ya. Intinya sama, sel elektrik, tapi dinamakannya itu berbeda-beda. Untuk hiu kepala martil itu dia sel elektroreseptor disebutnya ya. Ada yang ingin menyampaikan refleksi yang tidak mengertinya di mana, yang menariknya begitu ya, best momennya itu di mana? Silahkan. Ada? Ya, Sukarni, silakan Sukarni. Bu, setelah belajar ini saya senang belajar tentang sistem kelistrikan, karena ternyata ada juga ya Bu ya makhluk hidup yang bisa menghasilkan listrik. Saya jadi mengetahui Bu bahwa hewan-hewan penghasil listrik itu di dalam tubuhnya itu mereka memiliki organ khusus Bu, seperti baterai yang berfungsi sebagai penghasil listrik Bu. Iya ya, ini juga menarik ya, ternyata mereka ada analoginya baterai lah seperti itu ya. Baik, ini untuk evaluasi asinkronus. Ibu tunggu nanti paling lambat jam 7 WIB ya. Jam 7 WIB silakan dikumpulkan ya. Ini linknya ada ya. Ya Bu, saya Bu, Ade Bu.
Silakan Ade. Jadi marilah teman-teman untuk hari pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi aktif ya dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermakna, bermanfaat ya. Ibu tutup dengan salam penutup karena ini sudah sore. Selamat sore untuk semuanya ya. Mohon maaf. Silakan dipelajari dulu ya untuk bab listrik statisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu. Terima kasih Bu.